Halo, Ya, selamat shalom malam. Pak Suherdi. Wah, ini ada kabar-kabar yang tidak sedap dari Al Zaitun nih. Pak Suherdi, Ya, itu katanya uang ya, kalian, uang siswa-siswa itu diambil ya kemarin waktu digerebek ya. Saya ingin tahu ke Pak Suherdi ya, Suherdi ingin tanya mengenai di Al Zaitun itu kan sering menerima tamu dari berbagai golongan, berbagai agama, ya, berbagai suku, ya, yang kita saksikan sendiri, ya, ada dari Buddha, Hindu, Katolik, bahkan dari penganut kepercayaan, ya, kemarin penganut kepercayaan sangat sangat welcome ya Al Zaitun, ya. Kemudian saya perhatikan juga di sana ya bebas membaca membaca kitab suci agama manapun. Bagaimana sikapnya orang tua santri yang di sana dengan keterbukaan Pak Syekh Panji atau Al Zaitun dengan menerima berbagai golongan agama atau suku yang sangat terbuka, ya. Dan bagaimana pendapat Pak Suherdi? Apakah merasa khawatir dengan itu atau bagaimana? Itu aja pertanyaan saya yang terakhir untuk Pak Suherdi. saya sebagai orang tua malah lebih senang, lebih bahagia, dan tidak merasa khawatir kalau anak kami pola pikirnya dididik merdeka. Ya, ya itulah yang terjadi dengan negara Indonesia, saudara ya. Saya mau ngomong apa lagi, saudara ya? Sudah, aduh, kasus Aisyah belum lagi selesai, penutupan gereja lagi nggak ada yang beres. Saudara, kalau seorang Panji Gumilang ini sekarang ini lagi mengerikan, saudara ya. Ini sekarang Panji Gumilang ini bisa nggak lolos dari penjara nih, saudara. Tetapi dia lihai. Ya. Seharusnya Panji Gumilang nggak bisa lolos dari penjara, tapi dia lihai. Dia bisa lolos nanti, saudara ya. Tapi masalahnya setelah dia lolos selesai, tamat. Beneran ya. Jadi saudara, ini bisa lolos ya, Al Zaitun bisa lolos. Tapi diperes habis-habisan, saudara. Serem, saudara ya. Serem ya. Diperes habis-habisan, hancur, selesai, saudara. Maka sudah nggak ada lagi nanti Islam-Islam yang seperti Al Zaitun. Lihat Buya Sakur aja nggak berani sudah kecut, saudara. Salam, Ya, selamat shalom malam. Pak Suherdi. Wah, ini ada kabar-kabar yang tidak sedap dari Al Zaitun nih. Ya, Pak Suherdi, udah videonya. Ini saya dengar uangnya siswa, uang cash itu ya kan kalian udah nggak bisa pakai rekening kan, rekeningnya dibekukan. Lalu uang kalian katanya diambil kemarin ya waktu waktu digerebek itu ya. Langsung bongkar, Suherdi. Kemarin siang. Itu sebenarnya bukan penggerbegan, tapi olah TKP sebenarnya gitu kan. Hmm. Nah, di sana kan untuk operasional santri dikarenakan rekeningnya dibekukan, jadi kami membayar cash gitunya. Jadi seharusnya mohon maaf ini kepada Bapak Polisi ditanya dulu gitu ini untuk yang operasional sehari-hari sekolah kan model beli buku, terus beli apa anak santri kan di sana juga ada koperasi untuk jajan kan gitu ya, untuk misalnya mohon maaf kan ada perempuan udah pada dewasa untuk beli pembalut kan gitu. Ya, Nah, ya kan itu uangnya tidak boleh dipegang sama santri, harus diatur oleh manajemen sekolah, manajemen Al-Zaitun. Nah, pas itu ada polisi untuk olah TKP mungkin gitu ya. Mohon disangkanya itu adalah uang yang lain-lain pada itu uang sekolah gitu. Jadi mungkin kami juga sebagai wali santri apalagi anak saya perempuan untuk beli misalnya kayu putih, untuk beli pembalut, untuk beli-beli di koperasi untuk beli alat-alat perempuan, ya begitulah. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata
Saya juga kadang marah, kadang kesal, kadang gimana gitu. Ya harusnya bertanya dulu gitu. Itu untuk uang apa kan di sana ada manajemen gitu Nggak, itu Pak. diambil dan nggak sampai sekarang nggak dikembalikan berarti itu ya? Untuk informasi belum Pak Pastor. Mungkin saya mohon untuk kesadaran Bapak polisi supaya itu kan uang operasional sekolah mohon dikembalikan, itu uang kami gitu. Uang untuk operasional anak kami gitu Pak Pastor. Aduh, kasihan sekali ya. Mau gimana dong begitu tuh? Mau ngomong apa lagi tuh kalau udah begitu coba? Enggak, memang kalau menurut saya itu kesalahpahaman sih. Kesalahpahaman karena gini, kayak uangnya KC kan dulu sempat disita juga, tetap dikembalikan juga. Cuman maksudnya ini kan masalahnya hasrat hidup ya. Ini ada 7.000 santri dan uangnya itu diambil, uang rekeningnya dibekukan, ya. Dan para santri ini kan tidak boleh pegang uang tunai. Uang tunai ini kemudian diambil sama polisi-polisi ini. Walaupun itu disita dan pasti dikembalikan. Cuman sekarang ini kan mereka mau ngapain? Mereka mau makan apa coba? Mereka mau, kalau makan sudah ada beras lah ya, tinggal masak aja kan, di situ sudah ada semua sayur segala. Cuman sekarang mereka kayak butuh ya tadi ya pembalut, butuh minyak kayu putih, kebutuhan-kebutuhan mendadak yang urgent, yang harian itu memang nggak dipikir ya itu ya. Bingung juga ya. Jumlahnya tahu Pak Suherdi itu berapa Pak Suherdi jumlahnya itu? Nah, untuk jumlah kami kurang paham dikarenakan saya mah cuma yang saya aja gitu, yang santri saya. Tapi untuk dikalkulasikan itu lumayan agak banyak lah gitu. Sekarang misalnya setiap santri kan ada yang sejuta, yang 800, ada yang kebutuhan anak itu yang 200 lah, bermacam-macam. Jadi untuk akumulasi untuk totalnya kami kurang paham, cuma kronologisnya begitu Pak Pastur. Apalagi kan misalnya kebutuhan sehari sabun itu yang paling ngeri. Ya, Sabun, pasta gigi kan itu kebutuhan primer itu kan, walaupun bukan primer tapi kebutuhan primer. Kalau mandi nggak pakai sabun, apalagi perempuan gitu, kasihan. Itu aja Pak Pastur, kepada pihak polisi mohon sekali itu kembalikan uang operasional kami, jangan dijadikan alat bukti, sebab itu adalah untuk keberjalanan ruang lingkup belajar anak-anak kami. Itu Pak Suedi polisinya pembunuh itu. Jadi laporkan aja ke Komnas HAM, laporkan ke Komnas HAM PBB. Udah, tempur aja sekalian. Itu nggak punya rasa. Gimana kalau anaknya dibikin begitu? Jangan sok-sok polisi sok pahlawan begitu. Mungkin langsung dibikin ini aja. Mungkin ada organisasi orang tua santri yang Santri Al Zaitun tuh Pak Suherdi apa nggak bisa dikumpulkan lalu nanti didampingi Galarua untuk melapor ke Komnas HAM PBB. Ya, udah sebetulnya itu juga bisa ke sekalian. Kompolnas karena itu sebetulnya bisa diomong supaya dikembaliin. Boleh. Kita positif ya bahwa itu ya oke lah, mungkin itu kesalahpahaman. Tapi pokoknya supaya dikembalikan, kalau enggak kasihan loh itu nasibnya santri-santri yang orang tuanya uangnya pas-pasan itu kasihan loh. Bingung loh. Ya, itu aja lah. Jadi gimana sih ya kalau kami ini kan dididiknya jangan berbuat arogansi. Iya, betul. Harus prosedural gitu kan. Jadi kan kami itu sebagai institusi pendidikan, termasuk saya juga kan gitu. Jadi harus berbuat untuk mendidik anak bangsa ini dari kami dulu lah gitu. Jadi kalau mau berbuat sesuatu itu harus ada prosedur yang ditempuh gitu kan. Iya. Jadi kami tidak bisa mengeluarkan gerakan-gerakan kami secara radikal, tidak bisa kalau kami itu kan gitu. Jadi senantiasa dituntun harus bagaimana caranya gitu. Cuma mungkin dari awalnya mohon aja lah gitu. Itu ada uang santri gitu aja dikembalikan dulu. Apalagi kan saya nih pribadi anak perempuan gitu kan, kebutuhan perempuan lebih banyak ya. Lebih banyak dari buat cuci muka, buat ini gitu, segala sesuatu kan kami tidak bisa boleh cash, ada aturannya kan gitu. Jadi tersistem gitulah. Tapi kalau laporan kan nggak arogan, Pak. Kita bisa laporan ke Kompolnas atau ke Propam itu loh.
prosedural kok itu Pak Suyadi. Mungkin laporannya dibantu aja diarahkan Pak Santi Amar. Ini saya punya nomornya Pak Suherdi, Pak Santi Amar nomornya saya kasih ke Pak Suherdi. Lalu bikin itu bukan arogan Pak Suherdi kalau kita membantu melaporkan itu ke Propam ke Propam atau ke Kompolnas supaya uang itu dikembalikan. Oh iya ya. Ya, itu kan namanya kan upaya prosedural, prosedural, cuman dikasih tahu. Ya, saya kira bisa lah Pak. Ini mungkin langsung besok dilaporkan itu kan dari Barreskrim tuh kemarin itu kan. Itu kan yang kan Densus 88 itu kemarin yang melakukan olah TKP itu ya dari Barreskrim itu kemarin. Iya. Nah itu bisa langsung ke sana ke Propam itu. Iya iya. Apa itu? Terima yang kasih. Divisinya Sambo itu namanya apa? Saya lupa sampai. Kadifu apa? Putri Chandrawati, Putri apa Chandrawati? Ya bukan istrinya, itunya divisinya dia. Sekarang namanya kan bukan Propam. Apa itu ya? Bukan Propam sekarang namanya, saya lupa sekarang namanya apa, udah lama nggak ngikutin, ganti-ganti terus namanya. Ya, jadi itu perlu mungkin disamperin aja ke sana, Pak. Ya, terima kasih. Ini saya nomornya Pak Santi Amar, nomornya Pak Suherdi, saya kasih ke Pak Santi Amar, nomornya Pak Santi Amar saya kasih ke Bu Herdi. Ya. Langsung kontak-kontak, langsung sebenarnya datang aja 2-3 orang wali santri, minta tanda tangan sama yang lain, tanda tangan aja. Udah Ya, iya. terus minta tolong baik-baik dikembalikan. Itu saya yakin salah paham itu. Kalau diambil nggak mungkin ya. Tapi kalau misalnya yang viral itu kan kayak diambil, nggak lah. Polisi itu ada aturannya. Segeblek-gebleknya nggak. Kecuali kalau kasus-kasus yang cek RMB bisa diperes sama polisi ya. Tapi kalau ini KC aja, kasusnya KC dikembalikan uangnya ya. ATM-nya dikembalikan kasusnya KC itu ya. Nah, apalagi ini ya, udah disorot media. Saya kira itu kesalahpahaman. Jadi kalau dilaporkan itu pasti cuma nanti udah dikembalikan supaya nanti dalam minggu ini dikembalikan. Saya kira begitu Pak Santi Amar. Langsung turun tangan aja Pak, dibantu. Karena mereka juga sekarang lagi pada sibuk ngurusin yang lainnya kan. Iya. Saya kira bisa, nggak usah pakai lawyer gitu-gitu mah. Itu mah kita maju sendiri aja. Yang penting ada orang ngerti jalurnya aja. Nggak usah pakai lawyer itu saya kira. Oke teman-teman, yang lain ada mau informasi apa, mau nanya lagi sama Pak Suherdi? Pak Suherdi ada mau curhat apa? Mana orang tua yang lain? Saya berharap orang tuanya pada masuk kemari curhat mulai ya. Kita viralkan dunia internasional ini. Nanti saya linknya dikirim-kirim ke orang tua santri lah. Boleh, udah saya kirim tadi ya. Kita setiap hari selalu sama linknya ya. Kita linknya selalu sama. Dan nanti kalau yang kaget dibilangi itu Pak Paul nggak cuma kritik Islam, orang Kristen pun pendeta-pendeta juga dikritik. Bilang begitu Pak Suherdi ya. Supaya nanti orang tua santri jangan takut masuk Zoom-nya saya. Dikira saya ini cuma kritik Islam doang. Saya ingin tahu ke Pak Suherdi ya, Suherdi ingin tanya mengenai di Al Zaitun itu kan sering menerima tamu dari berbagai golongan, berbagai agama, ya, berbagai suku, ya, yang kita saksikan sendiri, ya, ada dari Buddha, Hindu, Katolik, bahkan dari penganut kepercayaan ya, kemarin penganut kepercayaan sangat welcome ya Al Zaitun ya. Kemudian saya perhatikan juga di sana ya bebas membaca kitab suci agama manapun. Memang benar-benar merdeka ya. Artinya Syekh Panji Gumilang ya mengajarkan agar siswa-siswanya itu biarlah memilih atas pilihannya sendiri gitu ya, dibebaskan, dimerdekakan gitu loh. Saya lihat ketika ke sana saya lihat ada Alkitab ya yang dibaca ya di atas mejanya Syekh Panji Gumilang. Oh, berarti suka baca kitab suci agama yang lain, saya pikir gitu. Nah, buat orang tua siswa, ini kan yang diwakili mungkin di sini dengan Pak Suherdi. Menurut Pak Suherdi ya, bagaimana sikapnya orang tua santri yang di sana dengan keterbukaan Pak Syekh Panji atau Al Zaitun dengan menerima berbagai golongan agama atau suku ya sangat terbuka ya. Bagaimana pendapat
pendapat Pak Suherdi. Apakah merasa khawatir dengan itu atau bagaimana? Itu aja pertanyaan saya yang terakhir untuk Pak Suherdi. Thank you, Pak. Ini kembali lagi, ini mungkin saya menjadi catatan digital di Zoom-nya Pak Paul gitu kan. Ada rencana, nanti Bu dijawabnya Bu sambil berjalan ya, jawabannya nanti mengalir. Ada rencana kan ini mau diambil oleh Kementerian Agama. Sebab disangka dan diduga katanya ada hidden curriculum. Nah nanti begini gitu, kalau misalnya ada dampak negatifnya gitu, bisa dampak positif dan dampak negatif kalau ini diambil alih oleh Kemenag Kurikulum Zaitun. Yang pertama, di sana kan tidak boleh merokok gitu. Nanti orang-orang Kemenag apakah mereka itu merokok atau tidak kan gitu. Bukan diharamkan tapi dilarang keras di sana. Gitu. Dia tidak boleh merokok. Siswa yang ketahuan merokok saja dikeluarkan. Nah, itu satu. Yang kedua, toleransi. Ini masalah toleransi. Nah, Zaitun mau diambil alih ini kan asal muasalnya kami itu pihak Zaitun tuh membuka toleransi yang seluas-luasnya kan gitu. Apalagi dengan Israel. Kan mohon maaf ya, orang-orang dari luar, orang-orang pesantren-pesantren luar itu notabene mereka itu dengan Israel itu sangat antipati gitu. Patut diduga orang Nahdlatul Ulama, orang-orang, mohon maaf ini kan dugaan gitu. Itu tidak suka gitu dengan basic atas nama pesantren, tetapi di sana diajarkan toleransi yang dianggap oleh mereka itu kebablasan gitu kan. Terus lagi seperti hal-hal mengatakan salam alaihim kan gitu. Yang disebut adalah salam Yahudi. Mungkin itu yang mereka tidak suka. Padahal kalau kita pahami itu sendiri, yang namanya pesantren, yang asal-muasalnya itu kan dari satri, kata satri, kesusastraan. Hari ini pesantren itu identik dengan Islam. Padahal kalau kita merujuk kepada sejarah masa lampau, bahwa sebelum datang Islam itu pesantren itu sudah ada. Di dalam kaidah bahasa Arab tidak ada yang namanya kata pesantren. Pesantren itu adalah catrik. Catrik yaitu yang mengandung arti adalah bisa disebut murid kalau hari ini, ataupun bisa disebut adalah anak-anak yang belajar kesusastraan gitu. Nah, muatan pesantren itu adalah kanuragan, ilmu olah fisik gitu, dan juga ilmu tentang ketatanegaraan, kesusastraan gitu. Nah, datang para wali songo, lalu kurikulumnya itu lambat laun yang asalnya kanuragan dan kesusastraan yang berbasis bahasa Sanskrit ataupun bahasa kuno di Nusantara dirubah menjadi bahasa Pegon atau bahasa Jawi yang hurufnya huruf hijaiyah gitu kan, bahasa Melayu ataupun bahasa Jawa dengan huruf hijaiyah. Kalau yang kita paham lah huruf Arab. Lama kelamaan hilanglah budaya yang namanya pesantren yang identik hari ini Islami gitu. Padahal pesantren itu miliknya orang Nusantara. Nah, hari ini kita kembali lagi kepada ajaran kurikulum pesantren itu sendiri yang dianggap Islam itu kan, pesantren itu identik dengan kitab-kitab kuning gitu kan. Terus lagi konservatif gitu, ajaran-ajaran yang hari ini pesantren itu harus seperti ini, pesantren yang hari ini beredar. Nah, itu disodorkanlah satu muatan kurikulum yang modern gitu. Dan itu bukan doktrin dan juga bukan dogma gitu. Kalau doktrin dan dogma nanti istilahnya mencetak gitu. Kalau ini kan menghantarkan anak pada masanya. Jadi memberikan muatan-muatan yang sifatnya global, wawasan internasional, dan muatan lokal ada. Dan kurikulum itu yang dianggap mencederai pesantren itu sendiri. Jadi banyak yang tidak suka, maka ada konspirasi, ada persekongkolan
untuk mengambil alih Zaitun. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan saya sebagai orang tua santri, apakah merasa khawatir? Malah saya dari pribadi sangat antusias sekali dengan kurikulum itu, toleransi. Akan maju bagaimana Indonesia kalau kita tidak membuka pola pikir kita gitu. Tidak berwawasan global, tidak mempunyai kemerdekaan berpikir, kemerdekaan jiwa, kemerdekaan ilmu gitu. Kalau kita dikungkung dengan dogma dan doktrin yang hari ini memang sudah dipahamkan dari ajaran-ajaran yang hari ini yang dikelola oleh majelis urusan ini itu kan itu, yang di dalamnya banyak MUI itu kan di dalamnya ada Muhammadiyah, ada NU gitu. Ya itu kumpulan-kumpulan ulama-ulama yang gitu. Saya sebagai orang tua malah lebih senang, lebih bahagia dan tidak merasa khawatir kalau anak kami pola pikirnya dididik merdeka. Itu aja Bu ya. Saya sebagai wali santri malah lebih senang sebab tujuannya ini untuk Indonesia dan lebih kepada Pancasila gitu intinya. Lebih kearifan lokalnya lebih ada gitu, dan kembali lagi kepada marwah pesantren, saya gitu sering berdebat. Kan pesantren itu identik dengan Islam, tidak boleh menyanyikan Indonesia Raya, kan kebanyakan tidak kan banyak ada pesantren-pesantren yang tidak bisa menghormat kepada bendera, yang tidak menyanyikan Garuda Pancasila. Nah di Zaitun itu paradigma terbalik. Lanjut Suherdi. Dan itu paradigma terbalik dengan pesantren konservatif yang ada di Indonesia gitu kan. Jadi intinya muatan-muatan Indonesianya sangat kental banget gitu, nasionalisnya sangat kental banget gitu. Itulah pendidikan yang memang harus diterapkan gitu kepada umat Islam, dan program itu ada yang tidak suka, makanya memang sudah didesain untuk diambil alih Zaitun ini, pendidikannya oleh ini, tanahnya oleh ini. Padahal tanah-tanah itu kan sebagai sarana pendukung untuk misalnya pertanian, perkebunan, itu untuk sarana konsumsi santri supaya santri itu asupan gizinya, nutrisinya terpenuhi. Terus dari hewaninya, dari lautnya kan gitu. Terus begini lagi, kan biaya ini keluar lagi kepada dana operasional. Ingat Pak, di Zaitun itu harus memberi makan sapi, domba, itu kalau dana operasionalnya diambil, nanti buat beli makanan hewan itu nggak ada. Jadi bukan manusia saja, makhluk hidup itu kan ada hewan seperti domba, seperti anjing herder, kan seperti sapi, harus dikasih makan. Kalau uangnya semua dijadikan, diolah TKP, dijadikan alat bukti, nanti hewan-hewan yang lain bagaimana gitu. Begitu aja. Salam. Jadi keperluan sehari-hari mandek semua ya Pak Suherdi? Ya, saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, mungkin itu dijadikan alat bukti. Kalau profesinya beginilah. Kalau memang alat bukti itu kan udah ada, udah aja itu yang direkeningkan gitu. Itu aja. Kalau hari ini ada uang operasional di Zaitun, itu kan banyak kebutuhan yang harus terpenuhi gitu kan, modal pertanian, pembelian dari pakan sapi, pakan ayam, kebutuhan santri, konsumsi santri kan gitu. Terus untuk gaji guru kan itu operasional yang hari ini harus cash gitu. Kalau memang itu menjadikan alat bukti, ya kami bagaimana ya gitu. Itu kan sudah menjadi prosedural pihak kepolisian juga. Kami juga tidak bisa menyalahkan sebab mereka itu berdasarkan SOP-nya. Tetapi jangan lama-lama lah, itu kan itu uang operasional. Cukup 1 minggu ataupun ya sehari 2 hari itu dikembalikan lagi kan gitu. Satu lagi Pak Suherdi, ketika kami ke sana kemarin kan ketemu dengan orang tua santri yang membuat pengaduan juga terhadap, membuat LP terhadap, kan pernah sempat ada isu adanya pelecehan ya di sana ya terhadap santri-santri wanita ya. Nah dari komunitas wali santri ini membuat pengaduan terhadap orang yang memberitakan itu atau mengadukan itu ya, kalau nggak salah ya, saya kurang jelas. Itu sampai di mana Pak? Kayaknya nggak diproses ya? Jadi setiap daerah kan wali santri itu dari
Merauke sampai ke Sabang, malah dari Malaysia ada, dari Singapura ada, kan dari luar negeri juga ada. Jadi setiap daerah itu mengajukan ke Polda masing-masing, sebab kami ke Barreskrim tidak diterima, jadi kami melaporkan ke Polda masing-masing. Ada yang dari Banten, terus lagi dari Polda Jabar, saya kan dari Jawa Barat melaporkan. Jadi banyak dari Jawa Timur kan gitu, Jawa Tengah, itu semua melaporkan ke Polda masing-masing. Tetapi Tapi tidak mungkin diproses, Pak. Tidak diproses, ya, belum diproses. belum Bu, belum hari ini belum diproses Bu. Oh, begitu ya. Ya aneh juga sih. Ya oke, cukup Pak, cukup.